Minasan ohayo gozaimasu. Kenalin, nama gue Sensei Dika. Dan ini kali video kedua ya. Sebenarnya video pertama itu untuk yang keperluan serdos. Cuma hari ini gue memutuskan untuk membuat channel YouTube gue menjadi YouTube Gaming. Tujuannya ya sebenarnya karena gue dosen yang hobinya suka nge-game dan orang-orang pengen lihat gue lagi main game gitu. Nah ini gue sekarang lagi posisinya lagi di tempat gym ya. Ini bersama Lala. Jadi untuk video kali ini sebenarnya dibikin beberapa part ya, karena ada beberapa barang yang udah gue beli untuk keperluan gaming gue. Jadi nanti dibikin part dan jadi satu video yang tidak berfaedah, yang mana bakal menjadi ya perjalanan drama ya enggak? Perjalanan drama-drama yang akan terjadi gitu, seperti apa susahnya ngumpulin barang gitu sampai pusing mikirin sebenarnya. Iya, sebenarnya posisinya ya karena gue belum pernah main di OBS, streaming kayak gitu, sebenarnya zero knowledge, jadi ya sambil belajar pelan-pelan gitu. Ya mudah-mudahan semuanya ya terinspirasi ngikutin caranya gue bisa, terutama yang pada kali ini yang gue pakai Xbox, belum PC yang high end karena memang dananya masih belum cukup. Jadi kita mau mencoba untuk main di Xbox, dan hari ini adalah penentuannya karena barang-barang udah dibeli. Jadi kalau misalnya udah barangnya udah datang di rumah, kita akan unboxing barang-barang. Oke, jadi barang pertama tadi udah di unboxing, filmnya seperti apa unboxing, dan barangnya adalah yang gue mau pamerin. Itu adalah barang ini. Aduh berat banget. Ini dia. Jadi MSI Pro MP 273 QWE2. Jadi dari MSI, screennya 27 inci dan WQHD. Jadi alasan kenapa gue pengen beli adalah pertama, harganya murah, cuma 2 jutaan aja. Nanti link description-nya nanti gue kasih di bawah. Terus, dan yang paling gue suka dari barang ini adalah katanya sih ada audionya, ada speakernya, jadi nggak perlu pakai add-on. Cuma memang tidak perlu gede karena dia nggak gede add-onnya di sini karena sekitar 3 watt aja untuk audionya. Jadi gue akan coba tes dan gue akan pasang ini dari video unboxingnya aja dulu ya. Oke, kita unboxing. My God. Gimana caranya? Oh. Here we go. Kabelnya. Tenang. Jangan ikutin ya caranya ya, nggak bener sebenarnya sampai tiduran. Cuma karena space gua kurang, jadi gua harus tarik dari bawah. Oke. Jadi ini untuk bentuknya dari boxnya. Kita dikasih bracket, dan juga tentu aja kita dikasih standingnya. Cakep ya, kayak bukan bahan dari plastik apa-apa sih, plastik yang jelek gitu. Nah yang gue demen dari sini, coba gue buka dulu bentar. Warna putih guys. Well memang nggak ada untuk pemasangan kabel ya, jadi nggak hidden gitu. Ini untuk yang kabelnya, bukannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Damn. Oops, sorry. Iya. Gue demen banget. Oke. Untuk penjelasan di sini, kenapa gue harus beli ini adalah yang pertama, memang agak berat. Di sini ada HDMI 1, HDMI 2, ada DisplayPort, ada audio jacknya di sini, dan power. Oke, gue akan coba pasang dulu bentar.
Tata. Sorry, jangan kayak gini caranya. Caranya tuh ikutin si Bang David dari Gadgetin, masangnya dari sini yang bener. Masuk, baru klik. Nah, oke. Oke, nice. You know what? Akhirnya, sorry ini agak low. Dan sudah berhasil gua pasang. Mungkin meja gue berantakan banget, jadi mohon maaf kalau misalnya nggak nyaman. Tapi ternyata surprisingly, oh my god, that's so cool. Ya, sekarang gue harus coba dulu cara mainnya gimana di sini. Kan karena ngaruh ya. Mudah-mudahan sih layarnya ini jauh lebih oke dibandingkan game-game TV gitu ya. Nah, kebetulan teman-teman juga bisa ngeliat di sini gue mainnya gamenya Red Dead Redemption 2 dan juga Hogwarts Legacy. Cuma gue baru download game, nanti gue kasih tahu gamenya apa. Gue mau coba play di sini dulu. Ada quick exam. Apakah layarnya bagus? Oke. Gue rasa lumayan bagus ya. Kalau untuk kesan pertama, tapi nanti gue coba dulu aja. Nanti gue mau main game dulu. Nanti gimana caranya, hasilnya seperti apa, coba nanti gue lihat dulu. Oke, thanks. Gue mengalami sedikit musibah karena apa yang terjadi, gue beli cat rumah dan cat rumah itu warna hijau tua dan juga hijau muda gitu ya. Gue gak ngerti jenis warnanya apa, cuma memang yang cat tuanya itu tumpah dan ini ngotorin motor gua gitu. Jadi motor gua tuh sampai, kalau bisa dilihat, jadi nih guys, sampai kesini ini tuh gue udah coba bersihin tapi sampai sekotor ini motor gua, kececeran. Jadi ini harus datang ke Steam sih untuk detailing juga, dia lebih bersih lagi. Dan nah ini nih bekas-bekasnya, catnya bisa kelihatan ya. Ini bekas gue udah bersihin tapi masih ada sisa-sisanya. Dan ini tumpah di dalam. Sampai segininya gue nggak ngerti drama-dramanya. Ada aja cobaan. Tapi atas kejadian-kejadian yang nimpa gue hari ini dan drama-dramanya juga bukan berarti gue harus berhenti untuk bikin konten dan juga yang YouTube ya. Tetap gue nggak menyerah. Ya ini memang ada sedikit cobaan, tapi gue juga nggak ikut baper seperti apa. Ya doain aja, mudah-mudahan semuanya lancar. Oke, kembali lagi. Jadi ini ada barang-barang ya, hari ini sudah kedatangan beberapa barang. Cuma gue juga lupa itu barangnya ada berapa biji, tapi kita akan coba untuk unboxing. Ada beberapa barang untuk keperluan cat di kamar gua, tapi gua nggak gua expose ya. Dan kita unboxing aja dulu. Ini mungkin gua kelihatan pendek. Nah, di belakang itu ada barang-barang gua, cuma gua mau unboxing yang ini dulu ya. Dongle. Jadi dongle ini gunanya memang buat di MacBook gua, karena memang ada di hanya ada 2 USB Type-C doang. Dan itu agak menyebalkan karena gua nggak punya portnya. Jadi harganya nanti gua terterakan di description.
Dan ini bukan tokonya, link tokonya, dan juga harganya ini cukup terjangkau buat pemula karena harganya di 350.000. Barang yang berikut ini dia. Jadi kalau teman-teman bagi yang pengen konten YouTube dan lain-lain, juga kebalik ya, sorry, udah dituker jadi bajunya ya, jadi maaf ya guys ya. Nah, kita buka, ini adalah capture card green, harganya 500.000. Jadi kalau misalnya ada yang komen, mahal banget sih, menurut gua sih ya cukup mahal karena memang ada beberapa barang yang di bawah ini yang lebih terjangkau, tapi gue pengennya yang pot yang lebih besar seperti ini supaya gue bisa menggunakan capture card ini untuk jangka panjang. Jadi ada USB in and out, dan ini Thunderbolt, dan ini untuk mikrofon, untuk audionya, dan ini di sini mikrofon. Dan barang terakhir guys, ini yang paling penting lagi, tidak kalah penting juga. Dan ini barangnya cukup pricey yang gue pernah beli sejauh ini, karena ini adalah gue beli mending gue spill dulu kali ya biar pada nggak penasaran. Podium D dari Present Play Microphone Dynamic. Ini gue butuh banget karena gue nggak bisa mengandalkan mikrofon yang dari Mac maupun dari iPhone karena nanti nggak fleksibel untuk rekaman aja, dan juga gue mau meminimalisir resiko. Jadi Podium D ini adalah mikrofon dynamic dengan penangkapan suara yang luar biasa. Ya, taruh. Tutup dulu. Dynamic mikrofon. Harganya 800.000. Kita dapat warranty card selama, kalau nggak salah setahu gua tuh setahun gitu. Jadi mohon register dan aktifkan dalam 3 hari pengeluaran untuk user manualnya, dan gua akan buka ini. Oh, ternyata dia ngasih USB Type C tuh. What the? Gimana tuh? Oh, dengan baik hati dia kasih USB Type C dan juga Type A. Ini jadi satu kabel dengan kabel panjangnya 1 meter. Jadi sangat menolong banget. Ini thank you banget Present Play. Walaupun gue nggak disponsorin, gue beli barang ini sendiri, tapi gue sangat menghargai banget ini produknya. Jadi best. Gitu kan. Kita buka dulu bentuk fisiknya. Di dalamnya ada apa? Oh, you know what? Kok gue dapet lagi? Oh, gue beli paketnya itu tuh sudah standar. Gue nggak nyangka ternyata standarnya saja sudah punya standing. Jadi gue beli standing jadi 2. Oh, pantesan. Ya Allah lah, gue pikir kan Present Play kan belinya cuma yang mikrofon gini doang gitu. Gue taunya dari TikTok beli ini. Tapi build quality-nya keren banget sih untuk harga ini, nggak bohong. Oke. Nice. Mikrofon bisa bentuknya seperti ini, jadi ada mic-nya di sini ya. Nih, ada gain sama monitornya. Nanti gue juga nggak tahu ini untuk yang mute-nya. Kalau yang warna hijau ini biasanya dia lagi ngerekam. Jadi kalau untuk dynamic mic itu nggak boleh ngambil suaranya itu dari samping, nggak bagus karena ini akan mengambil surrounding. Rumah gue rame banget gitu ya, jadi gue juga ngambilnya dynamic mikrofon dynamic, jadi supaya orang-orang juga
yang ada di sekitaran gue nggak ketangkap suara pas gue lagi rekaman. Tapi nanti gue coba aja dulu kalau misalnya caranya seperti apa suaranya sebelum nanti gue mau setup kamar ini. Podcast mic. Jadi kalau misalnya aku pakai suara podcast mic ada lebih dekat di sini. Tes 1 2 3 1 2 3 kayaknya kenceng banget ini udah. Oke guys, kita udah di akhir video ini dan thank you banget udah nonton sampai akhir dan udah nonton berbagai macam drama yang gue hadapin. Dan tadinya besok itu tuh tadi sore gue tuh udah seneng banget, namanya ada game gitu ya, game Wuchang. Gue harus ngomong di sini, gue harus spill di sini. Game Wuchang Film Fades itu tuh gue beli hari Jumat apa hari Sabtu. Terus yang terjadi apa? Ternyata yang gue paling nggak heran, yang gue nggak masuk akal sama sekali itu adalah rilis game itu di xbox.com di website resminya. Tapi pas gue mau beli, begitu gue udah beli lewat orang ketiga ya, karena gue biasa udah beli di orang terpercaya, dan yang terjadi adalah game ini not currently available, padahal dia rilisnya itu di 24 Julai. Gue gak ngerti kenapa, gue juga bingung. Tadinya no compatible, pas gue lihat, gue ngecek lewat aplikasi Xbox di iOS, dan ada info bahwa Wuchang itu bisa di play on and PC. Gue gak ngerti kenapa Xbox menjual game yang hanya bisa kompatibel di PC tapi dia jual di xbox.com. Itu namanya scam. Gue gak ngerti, tapi di sini gue korban ya. Gue merasa jadi korban antara developer atau memang Xbox-nya yang terjadi masalah. Dan tadinya gue udah senang, udah bisa download, udah bisa tinggal download. Besok gue tinggal rekaman nih kan, gue tinggal recording untuk playing game gitu. Akhirnya gue punya konten. Tapi pas detik ini, video ini yang akhirnya gue tutupin, itu adalah gamenya not currently available, back again. I don't know why, gak ngerti kenapa. Dan recently release, memang orang yang memberikan review yang ada di xbox.com ini bintangnya bintang 1, dan yang review 2 orang. Ini scam nih game. Gue gak tahu kenapa ini, gue merasa sakit hati banget. Ya Wuchangnya gak bisa gue mainin. Yang kedua, kenapa Xbox ini Xbox user ini dianaktirikan gitu. Kayak kok lebih banyak fokus ke PS5 gitu ya, terus PC, yang Xbox yang nggak diperhatiin gitu. Xbox Indonesia oke, fine, mereka murah-murah gitu, mereka ya low budget gitu. Gue juga sebagai Xbox user gitu kan, dan gue merasakan hal ini, jadi tidak dianaktirikan, dianaktirikan banget gitu. Gue nggak ngerti kenapa, dan sorry banget, mohon maaf banget buat Dojonian dan teman-teman yang ada di sini. Kalau misalnya tadinya gue udah berharap bisa main game Wuchang, akhirnya gue gak bisa main game dulu. Jadi guys, gue mohon pengertiannya. Jadi gue tetap mainkan game apa yang ada aja dulu. Mungkin game-game yang jadul yang udah lama lewat gitu ya, tapi tetap masih bisa memorable. Gue masih tetap bisa sajikan. Tetap gak nyerah, tetap gue mau mau bikin konten, mau recording buat Dojonian, buat teman-teman supaya bisa terhibur di sini. Oke, daripada gue harus drama-drama, gue daripada harus baper-baper, udahlah ya, what the heck. Gue gak ngerti kenapa ini Xbox atau memang developernya memang memusingkan, tapi udah cukup curhatnya sampai sini aja. Jadi thank you banget udah nonton sampai akhir. I see you when I see you. Okay, see you next on the video. Bye bye. Jane.